Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ekstremitas inferior. Kelompok kami beranggotakan Israelia Gholiyah NIM 610142108 dan Salsabila Putri Inayah NIM 610142129. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Salsabila Putri Inayah. Slide selanjutnya ekstremitas inferior. Pada ekstremitas inferior ini terdapat 10 tulang, yaitu os sacrum, os coccyx, os femur, os patella, os tibia, os fibula, ossa tansalia, os metatarsalia, os phalanges, serta terdapat articulatio coccyx, articulatio genu, articulatio talocruralis. Dan selanjutnya fungsinya adalah menyangga tubuh, berjalan, dan bergerak. Ekstremitas inferior dibedakan menjadi dua, yaitu ossa singuli ekstremitas inferior tulang gelang panggul, ossa coccyx, lalu dua ossa ekstremitas inferior liberae atau tulang anggota badan bawah bebas, os femur, os tibiae, os fibulae, os patella, os tartalia, ossa metatarsalia, ossa phalanges. Lalu slide selanjutnya. Ossa coccyx terdiri dari 3 buah bagian, yaitu ilium, ischium, dan pubis. Os ilium merupakan tulang panggul yang paling besar. Os ilium membentuk bagian atas dan belakang panggul. Ossa coccyx memiliki crista iliaca. Crista iliaca dapat diraba, di depan berakhir pada spina iliaca anterior superior, dan di belakang berakhir pada spina iliaca posterior superior. Di bawah spina iliaca anterior superior terdapat penonjolan, yaitu spina iliaca anterior inferior, dan di bawah spina iliaca posterior superior terdapat penonjolan, yaitu spina iliaca posterior inferior. Di atas dan belakang acetabulum, ilium memiliki incisura yang besar, yaitu insicura ischiadica major. Lalu os insium terletak di sebelah bawah os ilium, berbentuk huruf L, mempunyai bagian atas yang lebih tebal, disebut capus, dan bagian bawah yang lebih tipis disebut ramus. Spina ischiadica menonjol dari pinggir posterior ischium dan terletak di antara incisura ischiadica major dan incisura ischiadica minor. Lalu pubis. Os pubis terletak di sebelah bawah dan depan dari os ilium, bagian ventral dan anterior dari 3 bagian membentuk tulang panggul. Tubuh membentuk bagian tulang kemaluan yang lebar dan kuat, datar, dan medial yang menyatu dengan tulang kemaluan hanya di simfisis pubis. Lalu slide selanjutnya. Bisa dilihat ini adalah bagian tulang sacrum dan coccyx. Pada bagian coccyx, pada bagian atas terdapat ilium. Pada bagian tengah terdapat pubis, dan pada bagian bawah ada ischium. Lalu slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah femur. Femur bersendi dengan acetabulum untuk membentuk articulatio coccyx, dan di bawah dengan tibia
dan patella untuk membentuk articulatio genus. Ujung atas femur memiliki caput kolum, trochanter major, dan trochanter minor. Kaput bersendi dengan acetabulum untuk membentuk articulatio coccyx. Pada pusat kaput terdapat lekukan kecil yang disebut fovea capitis. Untuk meletakkan ligamen capitis femoris, kolum yang menghubungkan kaput dengan karpus berjalan ke bawah, belakang, dan lateral. Lalu ada tibia. Tibia merupakan tulang kering yang terletak di medial. Tulang ini menjaga tubuh terkuat. Lalu slide selanjutnya. Ada patella. Patella berbentuk segitiga dengan apex puncak terletak di inferior. Apex dihubungkan dengan tuberositas tibiae oleh ligamentum patella. Patella terletak dalam posisi terbuka di depan articulatio genus dan dapat diraba dengan mudah melalui kulit. Patella dipisahkan dengan kulit oleh bursa subcutanea. Pinggir atas, lateral, dan medial merupakan tempat peletakan berbagai bagian M. quadriceps femoris. Patella dijaga bergeser ke lateral selama kontraksi M. quadriceps femoris oleh serabut-serabut horizontal bawah, M. vastus medialis, dan oleh besarnya ukuran condylus lateralis femoris. Lalu ada tarsal, terletak di bagian pergelangan kaki, bagian atas dan bagian tiga baris yaitu proksimal, menengah, dan distal. Serta ada metatarsal, tulang panjang pada kaki yang menghubungkan pergelangan kaki dengan jari kaki. Lalu slide selanjutnya. Ada persendian ekstremitas inferior akan dijelaskan oleh Mbak Izralia. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Persendian ekstremitas inferior. Yang pertama yaitu articulatio genus atau sendi lutut. Merupakan sendi yang terbesar yang ada di tubuh. Mempunyai tipe sendi engsel dan mempunyai dua aksi, yaitu transversal, fleksi ekstensi, dan longitudinal, endoeksortasi. Sendi lutut merupakan sendi yang menghubungkan tungkai atas paha atau femur dengan tungkai bawah, tibia. Yang kedua, articulatio sacroiliaca. Merupakan sendi sinovial yang kuat menahan berat badan. Terdiri dari sendi sinovial anterior dan posterior. Permukaan artikulasi ditutup oleh kartilago dan kapsul artikular fibrosa. Gerakan yang dihasilkan yaitu ampliotrasis. Yang ketiga yaitu articulatio talocrucalis atau sendi pergelangan kaki. Yang mempunyai tipe sendinya yaitu engsel. Terletak di antara ujung distal tibia dan fibula dan bagian superior talus. Sendi ini dapat diraba di antara tendo-tendo pada permukaan anterior pergelangan kaki. Gerakan fleksi yang dihasilkan yaitu fleksi plantar dorsofleksi. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Izralia. Sekian dari kelompok kami. Apabila banyak kurangnya, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk pertanyaan dan diskusi bisa ditanyakan di dalam grup. Untuk itu, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Sa?